Diperlihatkan para atlet Korea yang memenangkan medali dan membanggakan negara Korea karena mereka telah memenangkan kejuaraan dunia. Dongju menjadi juara pertama kejuaraan tinju, Hana juara pertama senapan angin, Jonghyun juara kedua anggar sabel, Mensik juara 3 gulat dan Jaehong juara 3 lempar cakram. Walau mereka semua awalnya banyak dikagumi dan disukai banyak orang, namun semua itu berubah setelah waktu terus berjalan karena mereka telah terlupakan. Dongju sekarang bekerja di kantor polisi. Dia mempunyai sikap pantang menyerah dan tidak kenal takut apapun situasinya, tapi Dongju juga mempunyai kekurangan di mana dia sangat polos dan juga sering melakukan kesalahan yang membuat atasannya capek dengan sikap Dongju, di mana atasan Dongju adalah Mensik yang dulu menjadi juara 3 gulat. Bukan hanya mereka berdua, Hana, Jonghyun dan juga Jaehong bekerja di kantor polisi dengan jabatan yang berbeda-beda. Dongju dan Mensik lalu ditugaskan untuk menangkap si kelinci emas dengan anggota polisi yang lainnya, di mana kelinci emas ini adalah buronan yang sangat dicari akibat kepolisian sangat susah menangkapnya. Operasi penangkapan pun dimulai dengan anggota polisi datang menyamar ke tempat di mana si kelinci emas dan anak buahnya berada. Sayangnya walau awalnya operasi tersebut lancar, tiba-tiba anak buah si kelinci emas menyadari jika dia sedang diawasi oleh polisi, lalu dia memberi semua orang termasuk si kelinci emas jika kepolisian berada di sana. Mengetahui semua itu, si kelinci emas kabur agar tidak ditangkap, tapi ketika dia ingin kabur dia malah berpapasan dengan Dongju yang sedang menunggu kedatangan si kelinci emas. Mereka berdua lantas berkelahi dan Dongju terlihat sedikit kesusahan mengalahkan si kelinci emas karena si kelinci emas juga jago berkelahi. Namun karena Dongju adalah mantan petinju, walau sedikit kerepotan Dongju mulai bisa menyudutkan si kelinci emas, tapi tiba-tiba Dongju melemah setelah melihat muka dirinya sendiri di kaca. Menyadari ada yang aneh dengan Dongju, si kelinci emas tidak menyia-nyiakan semua itu dan langsung memukul Dongju, lalu dia pergi kabur dari kejaran polisi. Tidak lama datang Mensik melihat Dongju babak belur dihabisi si kelinci emas, lantas Mensik marah karena Dongju bisa kalah oleh si kelinci emas, padahal Mensik tahu jika Dongju adalah mantan juara tinju. Akibat si kelinci emas bisa lolos, Dongju dan Mensik disalahkan oleh atasannya atas kecerobohan mereka berdua. Si kelinci emas bisa kabur dari kejaran polisi. Ketika akan pulang dari kantor polisi, Dongju melihat Hana ada di sana sedang melihat foto dirinya sendiri yang ada di kantor polisi, yang membuat Dongju sangat bahagia melihat ada Hana di hadapannya. Dari belakang Dongju terus mengikuti Hana yang juga akan pulang setelah bertugas dari kepolisian, dan Dongju juga mencoba menyapa Hana. Sayangnya Hana tidak mendengar semua itu karena Hana sedang mendengarkan lagu. Di mana Dongju bisa sesenang itu melihat Hana karena Dongju sudah lama tidak bertemu dengan Hana setelah Dongju baru kembali dari Seoul. Karena Hana tidak menyapa balik, Dongju berlari lalu menyapa Hana kembali di depan hadapan Hana, dan seketika Hana terlihat senang melihat ada Dongju, namun Hana seperti menutupi kesenangan tersebut dengan bersikap acuh terhadap Dongju. Sambil berjalan untuk pulang dan Dongju terus berbicara terhadap Hana, tiba-tiba datang Jonghyun yang ingin berbicara berdua dengan Hana, namun Hana tidak ingin berbicara dengan Jonghyun dan memilih untuk pergi meninggalkan Jonghyun, di mana Jonghyun ini adalah mantan pacar Hana. Melihat ada Jonghyun di hadapannya, Dongju seperti tidak menyukai sosok Jonghyun, entah apa alasannya Dongju tidak menyukai Jonghyun. Keesokan harinya ketika Dongju baru datang ke kantor polisi, dia melihat poster Hana terjatuh, lalu Dongju sangat marah melihat poster Hana terjatuh dan langsung membenarkan kembali poster tersebut. Setelah itu sambil tersenyum Dongju menatap poster Hana, di mana Hana ini adalah orang yang sangat Dongju sukai sudah dari lama. Tidak lama datang Hana yang melihat posternya robek, tapi di robekan tersebut ada plester yang menempel untuk menutupi robekan. Hana lantas tersenyum dan mengetahui orang yang melakukan semua itu pasti Dongju, karena Hana juga ternyata sudah mengetahui Dongju selama ini menyukainya. Pindah ke Jonghyun yang sedang cekcok dengan salah satu polisi. Dia menyalahkan Jonghyun akibat keputusan yang diambil Jonghyun membuat beberapa polisi mengalami kerugian bahkan tidak bisa naik pangkat. Mendengar semua itu, Jonghyun membalikan keadaan jika bukan dirinya lah yang salah melainkan polisi tersebut karena telah menerima suap dari orang lain.
Polisi itu lantas marah terhadap Jong Hyun dan mencekik Jong Hyun lalu berkata jika Jong Hyun berurusan dengan orang yang salah karena mungkin lilitan ular akan melukai Jong Hyun lalu dia pergi. Entah apa yang dimaksud dengan polisi tadi tentang lilitan ular, tapi Jong Hyun tahu jika kedepannya pasti akan terjadi sesuatu terhadapnya ulah dari polisi tadi. Pindah scene ke Dongju yang sedang bertugas mengintai pergerakan si kelinci emas di tempat yang dicurigai kepolisian. Sekian lama menunggu tidak ada pergerakan sama sekali dari si kelinci emas, lalu Dongju memilih untuk keluar mobil karena di dalam mobil Dongju sangat kepanasan. Ketika Dongju membasuh mukanya dengan air, tiba-tiba Dongju ditabrak oleh mobil yang membuat Dongju terlempar jauh. Untungnya Dongju masih bisa berdiri kembali walau dia sangat kesakitan di bagian punggung. Dongju lalu menghampiri mobil yang menabraknya dan menyuruh orang tersebut keluar, namun bukannya keluar mobil tersebut malah menjepit tangan Dongju di pintu mobil dan mobil itu pun berjalan membawa Dongju di luar yang sedang terjepit. Orang yang di dalam mobil juga sengaja mengencangkan mobilnya seperti sengaja ingin melukai Dongju. Untungnya Dongju bisa menyelamatkan dirinya setelah bisa melepaskan tangannya yang terjepit entah siapa orang yang ada di dalam mobil tersebut. Dongju lalu kembali ke tempat di mana dia ditabrak tadi dan seketika Dongju merasa curiga karena sebelum Dongju ditabrak dia seperti mendengar suara tembakan dari arah mobil yang menabraknya tadi. Betapa terkejutnya Dongju ketika datang ke arah mobil tadi, lalu Dongju menemukan mayat tergeletak dan di mana pembunuhnya pasti orang yang menabraknya tadi. Dongju lantas membawa mayat tersebut ke rumah sakit dan kasus itu pun ditangani oleh polisi untuk mencari siapa pelaku dari semua itu. Keesokan harinya ketika bekerja, Dongju ditelepon oleh Ibu Gyeong-il mengabari jika Gyeong-il sudah lama tidak pulang setelah Jonggu memberi pekerjaan terhadap Gyeong-il. Dongju lantas menyuruh Ibu Gyeong-il tidak cemas karena dirinya akan mencari Gyeong-il, di mana Gyeong-il ini adalah teman dekat Dongju dan Jonggu adalah mantan pelatih Dongju dulu ketika masih bekerja sebagai petinju. Dongju pun langsung mendatangi acara yang diadakan oleh Jonggu di mana di sana juga ada Hana dan Jong Hyun sedang mendatangi acara tersebut. Tanpa basa-basi Dongju menghampiri Jonggu dan bertanya keberadaan Gyeong-il terhadap Jonggu, namun Jonggu memberitahu Dongju jika dia tidak tahu keberadaan Gyeong-il. Jonggu yang melihat Dongju mencari Gyeong-il tersenyum lalu mengatakan jika Dongju masih sama seperti dulu yang terus mengkhawatirkan Gyeong-il setelah Dongju mematahkan kaki Gyeong-il. Jonggu juga mengatakan jika dulu Dongju menerima tawarannya mungkin Dongju akan menjadi orang sukses sekarang bukan bekerja menjadi polisi. Pindah ke masa lalu ketika Jonggu meminta Dongju untuk menerima tawaran dari agensi besar untuk menjadi petinju, sayangnya Dongju menolak karena dia ingin pensiun setelah mendapatkan medali emas. Ketika Dongju merayakan keberhasilannya setelah mendapatkan medali emas, Jonggu ditelepon oleh seseorang dan seketika tiba-tiba datang rumor jika Dongju sebelum bertanding menggunakan doping. Entah siapa yang membuat gosip tersebut. Tapi setelah kejadian itu karir tinju Dongju terlupakan karena semua orang benci terhadap Dongju akibat rumor tersebut walau telah membawa negaranya bersinar di kejuaraan dunia. Pindah ke sekarang, tidak sengaja Dongju melihat Hana ada di sana, melihat dan mendengar pertengkarannya dengan mantan pelatihnya, lantas Dongju memilih pergi karena keberadaan Hana. Hana yang mengetahui masa lalu Dongju mengejar Dongju keluar dan melihat Dongju sedang melampiaskan amarahnya terhadap balon boneka di pinggir jalan. Hana pun menghampiri Dongju dan mengatakan jika Dongju tidak perlu melampiaskan amarahnya seperti orang bodoh. Dongju hanya perlu membuktikan terhadap semua orang jika Dongju layak mendapatkan medali emas. Mendengar semua itu semangat Dongju mulai kembali muncul dan keesokan harinya Dongju mulai berlatih agar bisa membuktikan terhadap semua orang seperti apa jati diri Dongju yang sebenarnya. Setelah berlatih, Dongju ditelepon oleh seseorang dan orang itu mengabari jika dirinya tahu keberadaan si kelinci emas. Lalu Dongju langsung datang ke tempat yang ditunjukkan oleh orang yang memberitahunya walau Dongju tidak tahu siapa orang yang menelponnya. Pindah ke Hana yang sedang ada di rumahnya dan tidak lama datang banyak orang ke rumah Hana membawa senjata tajam. Di mana orang tersebut disuruh untuk mengambil berkas yang dibawa Hana milik orang yang mati yang ditemukan oleh Dongju.
Jong Hyun juga sebenarnya sudah mengetahui jika Hana sedang berada dalam masalah karena membawa berkas tersebut. Sayangnya dia tidak bisa membantu Hana karena dia dicegat oleh orang suruhan polisi yang cekcok dengan dirinya waktu itu. Walau begitu, Hana bukan orang sembarangan. Mengetahui dia dalam bahaya, dia mengambil senapan angin miliknya untuk menghajar semua orang yang ingin mencelakainya. Satu persatu orang yang datang ke rumahnya ditembak oleh Hana yang membuat orang yang ingin mencelakai Hana ketakutan karena Hana bukan hanya menembak saja, melainkan Hana dengan sengaja mempermainkan orang yang datang ke rumahnya dengan tembakan senapan anginnya. Pindah ke Dongju yang terlihat senang menemukan si kelinci emas. Walau si kelinci emas bersama teman-temannya, di mana orang yang menelpon Dongju adalah jebakan agar Dongju datang ke tempat tersebut. Namun Dongju yang mantan petinju profesional, dia tak gentar dan tanpa basa-basi langsung menghajar semua orang yang menghalanginya untuk menangkap si kelinci emas. Dengan brutal dan terbawa suasana, mengingat ketika dulu Dongju melakukan pertandingan tinju, Dongju di sini menghabisi semua bawahan si kelinci emas tanpa ampun. Mengetahui Dongju bukan orang sembarangan, orang yang datang ke sana semakin banyak, tapi semua itu bukan masalah untuk Dongju karena semakin banyak yang datang Dongju semakin senang karena Dongju sudah lama tidak berkelahi dengan orang lain.